warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pelajaran kerja bengkel bersama Bu Andina. Oke, pada pelajaran kerja bengkel hari ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 3 hal, yaitu pertama hukum kerja, kemudian keselamatan kerja, dan kesehatan kerja. Di dalam hukum kerja itu terdapat landasan hukum penerapan dari K3. Kemudian di dalam keselamatan kerja itu ada alat pelindung diri, kemudian ada kesehatan diri, dan sebagainya. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia itu diatur pada nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke, itu terdapat pada pasal 86 dan 87. Salah satunya pada pasal 86 itu terdapat tentang pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas pertama, keselamatan kerja, kedua, moral dan kesusilaan, dan ketiga, perlakuan yang sesuai. Itu adalah salah satu isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Oke, ada beberapa macam pengertian, yaitu ada tentang kesehatan kerja, apa itu keselamatan kerja, kemudian apa itu tempat kerja, dan apa itu ruang lingkup kerja. Untuk ruang lingkup kerja sendiri ada beberapa hal, yaitu salah satunya itu ruang lingkup itu merupakan segala tempat kerja baik di darat, tanah, air maupun di udara, di mana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Berikut merupakan faktor-faktor penyakit kesehatan kerja. Ada fisik, faal, kimiawi, kemudian mental, psikologik, dan hayati. Dan inilah penjelasan dari faktor-faktor tadi, faktor fisik, kimiawi, dan faal. Oke, itu dapat dibaca di hal berikut ini. Tetapi untuk mental psikologik itu salah satu contohnya merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan pendidikan, sehingga beban dan tanggung jawab pekerjaan tersebut di luar batas kemampuan. Kemudian untuk hayati sendiri itu apa? Hayati itu merupakan contohnya seperti cacing yang dapat menyebabkan ankylostomiasis, kemudian skitosomiasis, kemudian ada pula serangga seperti kutu, nyamuk, dan lebah yang dapat menularkan penyakit malaria dan filariasis. Syarat-syarat keselamatan kerja diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Salah satu contohnya yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian diatur pula tentang mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Faktor-faktor keselamatan kerja penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu faktor manusia, yaitu salah satu contohnya adalah tingkah laku yang sembrono. Jadi ketika di bengkel listrik, jangan sekali-sekali untuk menyelipkan sampah plastik di sela-sela meja. Itu adalah salah satu tindakan sembrono. Kemudian memegang peralatan listrik tanpa menggunakan alat pelindung diri. Itu juga salah satu faktor manusia. Kemudian faktor alat-alat kerja, yaitu kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai, dan tidak memakai alat pengaman. Jadi ketika kita akan memegang seperti contohnya alat untuk pneumatik, itu kita harus memakai kaos tangan. Agar apa? Untuk melindungi ketika terjadi tegangan yang putus ya. Oke, selanjutnya yaitu faktor lingkungan kerja, di mana kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan dan sikap pimpinan yang kurang mendukung.
Oke, pertolongan pertama pada kesehatan itu salah satu bentuknya adalah kotak P3K. Di bengkel elektronika industri kita sudah mengadakan atau dipasang kotak P3K, di mana isinya itu ada perban, kemudian ada peniti, kemudian ada balut steril, ada banyak yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya simbol-simbol pelindung diri. Pelindung diri itu sangat dibutuhkan untuk perlindungan terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Kemudian ada pula simbol bahaya dan simbol larangan. Nah, di bengkel Elin sendiri, elektronika industri sendiri itu banyak sekali simbol larangan dan simbol pelindung diri. Nah, di situ juga harus menggunakan alat pelindung diri ketika praktikum dilaksanakan. Cukup sudah pelajaran kerja bengkel pada hari ini. Selamat merangkum dan mengerjakan tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.